Selamat malam promo semua. Kemarin kita baca di komen banyak banget yang minta film zombie atau film yang nyeritain kota mati ya. Nih, kita kasih nih film I'm Legend, nyeritain zombie dan kota mati sekaligus. Di film I'm Legend ini, Will Smith yang meranin jadi dokter Robert Neville hidup sendirian di New York. Nah, New York ini udah jadi kota mati setelah virus menyebar. Dia kebal sama virus. Dan dia tetap tinggal di sana tuh karena lagi usaha buat nemuin obat penawar dari virus itu. Dia ditemenin sama anjing kesayangannya, namanya Samantha. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene, kita dikasih lihat ada seorang dokter yang namanya Alice Crippen lagi diwawancara di TV. Dia katanya berhasil nemuin obat buat kanker dari virus cacar yang direkayasa buat ngelawan sel kanker tersebut. Katanya juga itu udah diuji coba ke 10.009 orang dan berhasil sembuh. Nah, alur maju ke 3 tahun kemudian nih. Kelihatan kota udah kosong dan berantakan. Atau bisa dibilang kayak udah kota mati lah ya. Tapi ternyata ada pria yang ditemenin sama guguknya. Kelihatan ngendarain mobil di sana. Dia juga bawa senapan. Nah, itulah Dr. Neville sama Samantha. Lagi keliling-keliling, tiba-tiba dia dikagetin sama segerombolan rusa yang lari nyebrang di depan mobilnya. Dia langsung ngejar rusa-rusanya. Sampai akhirnya, dia kehalang sama mobil-mobil bekas yang menuhin jalanan itu. Dia sama Samantha turun tuh, ngejar salah satu rusanya. Pas mau nembak, si rusa itu ditomprok sama hewan buas lain. Itu aja udah ngeri ya. Datang lagi bapak sama anak singa juga. Di tengah kota woi ada singa keliaran. Lagi mau ngebidik tembakan, tiba-tiba alarm di jamnya bunyi. Jam 5:30 kurang. Udah mau gelap. Dia langsung ngajak Samantha pulang. Sebelum masuk rumah, dia nyiramin cairan gitu. Entah itu apa ya, kayaknya sih buat ngilangin jejaknya dia gitu. Udah hari besoknya nih, kelihatan tuh stok makanannya lumayan banyak lah ya. Terus juga ada listrik di rumah dia. Mungkin pakai genset kali ya. Kesian juga sih dia, cuma Samantha yang bisa dia ajak ngobrol. Sambil mandiin si Samantha, dia masang lagu Bob Marley nih. Semua akan baik-baik saja. Gak lama alarm di jamnya bunyi lagi. Sempet kayak bengong gitu dia. Pas sadar, dia langsung nutup semua jendela sama pintu. Malam itu dia sama Samantha tidur di dalam bathtub. Sementara di luar kedengaran suara raungan-raungan yang serem banget. Ya, you know lah ya, itu raungan apa yang kayak gitu modelnya. Dia tiba-tiba keingetan masa lalunya nih, di awal virus itu menyebar. Dia mau nganter anak istrinya ke rumah Bibi Sarah. Virus itu nyebar di semua negara, jadi di New York pun bakal dikarantina. Di situ dia yakin kalau dia bakal nemu obat penawarnya. Tapi ya namanya istri pasti nggak pengen pisah sama suaminya. Apalagi suaminya ngebahayain dirinya sendiri kan. Lagi ngomong serius, tiba-tiba ada zombie nabrak kaca jendela sebelah istrinya. Oke, bangun pagi, harus tetap sehat ya. Olahraga dulu dong, tuh Samantha juga. Abis itu dia turun ke ruang bawah. Samantha nggak boleh ikut. Ternyata itu labnya dia. Dia ngecek hasil uji coba serum-serumnya dia tuh. Ada satu serum yang lumayan berefek sama tikus percobaannya. 7, 12. I'll kill the host. Hold on a second. Compound 6 appears to be showing DA series serum 391 next candidate for human trials. Hari ini dia mau keluar lagi nih. Berburu-buru-buru. Lah, kayak SpongeBob. Enggak lah, dia mau berburu apa kayak gitu ya yang kali bisa berguna. Saking betenya, sampai manekin-manekin aja tuh dinamain. Diajak ngomong pula. Duh, pak.
Jadi selama ini dia dapat persediaan sekaligus alat-alat yang dia butuhin tuh dari rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di kota itu. Dia juga rutin nyiarin di radio, ngasih tahu kalau misalnya masih ada warga yang selamat bisa nemuin dia gitu. Nah, ini ada rusa tiba-tiba lewat. Akhirnya si Dr. Neville sama Samantha ngejar itu rusa dulu. Rusa itu masuk ke dalam gedung. Nah, si Samantha ngejar ke dalam. Dr. Neville panik banget. Mau gak mau, si Dr. Neville juga ikut masuk kan ke dalam. Takut si Samantha kenapa-kenapa. Sampai agak ke dalam, dia ngeliat ada darah di tangga. Dia naik ikutin arah darah itu. Di ujung lorong itu, ada segerombolan zombie yang kayak lagi ngelilingin sesuatu. Dia mundur pelan-pelan. Terus dia dengar suara Samantha. Samantha ngumpet di kolong meja, ketakutan banget kelihatannya. Taunya, pas si dokter nyorot lampu ke arah depan Samantha, ternyata ada zombie yang lagi makan rusa. Zombie itu langsung loncat mau nyerang si dokter. Abis nembak-nembakin zombie itu, si dokter langsung ngajak Samantha buat kabur. Salah satu zombie itu ada yang berhasil nemplok tuh, pas si dokter nerobos kaca buat keluar. Untungnya zombie-zombie di sini tuh nggak tahan sama sinar matahari, makanya mereka kalau siang itu nggak keluyuran. Dr. Neville bikin jebakan di depan pintu masuk gedung itu tadi. Dia mau nangkep salah satu zombie itu buat percobaannya dia. Dia nyoba serum yang kemarin agak berefek sama tikusnya itu ke si zombie cewek ini. Detak jantung sama suhu tubuhnya perlahan menurun. Tiba-tiba zombie itu bangun terus nyerang si dokter. Tapi akhirnya detak jantung zombinya malah berhenti. Berarti serumnya masih gagal ya. Si dokter nyuntikin obat apa gitu. Jadi si zombie bisa hidup lagi. Tapi ya balik jadi zombie kayak sebelumnya lagi. Hari itu dia bikin rekaman video yang isinya kalau dia itu tetap kebal sama penularan lewat udara atau kontak fisik. Nah, si Samantha sejauh ini sih masih tetap kebal sama penularan lewat udara. Tapi belum tahu kalau kontak fisik. Dia juga bilang, baru hari ini zombie-zombie itu berani nyerang keluar siang-siang. Mungkin karena mereka udah mulai ngerasa kekurangan makanan kali ya. Dr. Neville mimpiin kenangan masa lalunya lagi nih. Kenangan pas dia harus pisah sama anak dan istrinya. No good. Lieutenant Colonel Robert Neville, I'm ordering you to scan her again. Ternyata anaknya yang ngasih Samantha biar ikut buat nemenin dia. Samantha masih kecil banget waktu itu. Hari ini hari ulang tahunnya si dokter nih. Saking kesepiannya, dia belaga seakan-akan Samantha mau ngasih pesta kejutan buat dia. Lagi keliling-keliling, dia ngeliat manekin yang dia namain Fred itu ada di tengah jalan. Dia langsung deketin manekin itu. Dia bingung banget tuh ya, gimana bisa Fred pindah ke situ. Pas dia makin deketin, dia kayak nginjek sesuatu gitu. Terus mobil yang ada di belakangnya itu gerak. Ternyata itu jebakan, persis kayak jebakan yang dia bikin buat ngejebak zombie kemarin itu. Dia sempet pingsan, sadar-sadar udah mau malam nih. Dia berhasil ngelepasin diri, tapi pisaunya malah gak sengaja nusuk kakinya. Dari dalam gedung itu, ada zombie yang ngelepasin 2 guguk zombinya buat nyerang si dokter sama Samantha. Ini untung masih ada cahaya matahari ya, jadi masih ketahan. Pas cahayanya hilang, langsung deh si anjing-anjing itu ngegas nyerang mereka. Di
situ Samantha kegigit sama salah satu guguk itu. Samantha dibawa pulang ke rumah. Abis nyuntikin obat antibiotik, si dokter cuma bisa melukin Samantha sambil nyanyiin lagu Bob Marley-nya itu lagi. Sampai akhirnya dia ngelihat Samantha udah mulai mau berubah. Tega nggak tega, dia ngelepasin Samantha pakai tangannya sendiri. Dia malah makin gak kuat kayaknya kalau harus ngelihat Samantha berubah. Besoknya dia ngubur Samantha. Dia benar-benar sendirian sekarang. Hello. Please say hello to me. Please say hello to me. Malam itu dia udah kesel banget. Dia mancing zombie, terus dia tabrak-tabrakin semua zombie yang ada di situ. Tapi dia nyaris kalah nih, mobilnya hampir aja nyebur ke laut. Pas ada satu zombie yang masuk ke mobil, tiba-tiba ada lampu yang nyorot ke situ. Jadi si zombie langsung kabur. Ternyata yang tadi itu cewek. Dia dibawa sama cewek itu pergi dari sana. Terus si cewek itu nganter dia pulang. Pas dia pingsan itu, dia mimpiin kenangan masa lalunya lagi. Ternyata istri sama anaknya tewas. Helikopternya ketabrak sama helikopter lain. Pas dia bangun besoknya, dia ngeliat ada bayangan anak sama istrinya. Tapi ternyata itu tuh si cewek sama anak kecil. Cewek itu namanya Anna. Nah, si anak kecil itu namanya Ethan. Mereka juga kebal sama virus itu. Anna bilang mereka dari Maryland. Terus ke situ gara-gara denger pesannya si dokter di radio. Anna juga bilang kalau ada orang-orang yang selamat selain mereka. Tapi si dokter ini langsung nyangkal. Karena ya emang dia tahu nggak ada yang berhasil selamat kan. Jadi si dokter agak kepancing emosinya nih. Maklum ya, dia kan habis ngalamin kejadian yang nggak enak kemarin ini. Udah tenang, dia ngucapin makasih ke Anna karena udah nolong dia. Anna juga nanya kemarin itu kakinya kenapa bisa ketusuk. Akhirnya mereka pergi ke tempat si zombie ngejebak si dokter kemarin. Cuma yang masih gak masuk akal kok bisa-bisanya zombie itu ngejebak balik pakai cara yang sama. Anna jadi kepikiran mungkin si zombie-zombie ini pada berevolusi. Malam itu Anna ngajak dia buat pergi ke koloni orang-orang yang selamat lagi. Si Anna yakin kalau koloni orang-orang yang selamat itu ada. Katanya dia kayak diyakinin sama Tuhan gitu. Rasanya sama, kayak dia kemarin tiba-tiba kepikiran buat nyalain radio. Jadi denger pesannya si dokter. Lagi cekcok, tiba-tiba kedengeran samar-samar suara zombie di luar. There is no God. What is that? Was it still dark when you brought the light off? Turn it off. They followed us home. Ternyata zombie-zombie itu ngikutin jejak darahnya si dokter yang kemarin itu. Pas zombie makin deket, dia ngeledakin bom-bom yang dia taruh di depan rumahnya. Dia ngecek Anna sama Ethan ke atas. Taunya jendela di situ hancur. Tiba-tiba ada zombie yang nomprok dia. Dibanting sana-sini sama tuh zombie. Dia nggak sanggup lawan kekuatannya si zombie itu. Anna sama Ethan ngumpet di kolong lemari. Sementara itu, di atasnya ada si zombie lagi ngancurin plafon rumah. Udah hampir ketahuan sama si zombie.
Si dokter nolong langsung nembak-nembakin tuh zombie sampai is dead. Tapi di luar zombinya makin banyak yang datang. Mereka akhirnya mutusin buat ngumpet ke lab di bawah itu. Anna sama Ethan disuruh berlindung di balik kaca. Disitulah mereka ngeliat kalau obatnya mulai bekerja. It's working. Dr. Neville seakan-akan ngajak ngomong mereka. Dia ngasih tahu kalau dia bisa nyembuhin mereka semua. Tapi ada satu zombie yang kelihatannya paling ganas udah nabrak-nabrakin kaca sampai retak. No. Ternyata retakan kacanya itu bentuknya kupu-kupu. Jadi dia keinget sama anaknya yang suka banget sama kupu-kupu. Mungkin itulah yang kayak si Anna bilang, jalan dari Tuhan. Dr. Neville langsung ngambil sampel darah dari si zombie cewek itu. Terus dikasih ke Anna. Soalnya itu bisa dikembangin jadi antivirus. Anna sama Ethan disuruh ngumpet di semacam bunker gitu. It'll be safe. Ethan, get in. I think this is why you're here. What are you doing? I'm listening. Saat itu juga, Dr. Neville ngambil granat di laci. Terus dia nabrakin dirinya biar meledak bareng zombie-zombie itu. Di akhir scene, kita lihat Anna sama Ethan jalan menuju ke battle. Di sana, dia nyerahin sampel darah si zombie itu buat dibikin antivirusnya. Jadi, perjuangannya si Dr. Neville ini selama bertahun-tahun sendirian gak sia-sia. Eits, Pramal, jangan salah. Di film ini ada 2 ending. Ending yang pertama itu yang tadi, original endingnya. Nah, ending yang kedua, itu dokternya selamat dan kayak gini ceritanya. Tiba-tiba dia keingetan omongan anaknya tentang kupu-kupu. Pas dia lihat ke leher belakang zombie cewek itu, ternyata ada tato kupu-kupu di situ. Mungkin itulah yang kayak si Anna bilang, jalan dari Tuhan. Dia bawa si zombie cewek itu keluar dari ruangan kaca. Anehnya ini zombie-zombie pada kalem seakan-akan kayak ngerti gitu ya. Abis itu si dokter nyuntikin obat biar si zombie cewek ini sadar. Pas sadar itu si zombie cewek langsung megang kepala si zombie ganas itu. Pantes aja si zombie itu marah banget. Ternyata yang diambil sama si dokter ini tuh keluarganya si zombie. Mungkin istrinya kali ya. Abis dapetin istrinya lagi, si zombie itu ngajak gengannya itu pergi dari situ. Ya, itu tadi alur cerita dari film I'm Legend. Berarti selama jadi zombie itu mereka juga perlahan berevolusi ya. Perasaan mereka juga udah mulai ada lagi kayak manusia normal. Bisa jadi sih, saking udah lamanya juga kan. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.